Attack on Titan. Anime yang sudah meluncur sejak 10 tahun yang lalu. Dan manganya sendiri sudah 13 tahun. Well, manganya sudah lama tamat kan? Namun 5 November lalu, anime atau show ini sudah resmi tamat. Halo, what up boys and girls? It's PGA Gamers here. Dan kali ini aku membahas sesuatu yang beda. Yap, anime. Aslinya channel ini tuh diperuntukkan untuk video game, tapi tidak apa. Aku bakal buat konten apa yang aku suka. Dan pesan, dikarenakan aku juga sibuk sekolah dan sebentar lagi ada semester exam, jadi aku bakal lebih sibuk buat bikin konten. Maksudnya aku bakal lebih sibuk dan mungkin bakal sulit untuk membuat konten. Dan mungkin akan lebih aktif lagi setelah ujiannya usai saja. Oh ya, aku juga kepikiran buat bikin video analisis karakter Jan What Kirstein. is this shit Tunggu ya. post about? Sebelumnya, ini adalah spoiler berat bagi kalian yang belum sama sekali nonton anime. Jadi daripada nyesel, mending nonton aja dah tuh anime full seasonnya. And let's get back to the main topic. Aku itu suka banget sama anime ini. World buildingnya, casts atau charactersnya, music atau soundtracknya, opening dan endingnya, plotnya, semuanya pokoknya aku suka. Terutama ending. Aku tahu ending dari show ini tuh sangat kontroversial. Mau di manga, anime, endingnya sama. Namun di anime sendiri ada beberapa perbaikan dari MAPPA Studio. Dan kita bahas itu nanti. Yang mau jadi fokus utamaku di sini kan endingnya ya. Karena aku sering lihat banyak banget yang sebenarnya nggak paham sama ending atau pesan tersirat dari show ini. Taunya ngehujat aja gitu. Bilang Eren bego lah, Bang Hajime bodoh lah, dan lain-lain. Itu mah cuma kata orang-orang karbitan aja yang ngikutin ini anime cuma karena ada Titan-Titannya, actionnya, atau ikut-ikutan hype aja. You know what I'm saying, right? I'm not lying, man. Not gonna lie. Ya, AOT anime akhirnya berakhir juga. Dan ya aku nggak bisa lebih senang lagi sih sama endingnya karena awalnya aku emang nggak suka dengan ending manganya sampai-sampai kayak berhenti nonton anime, berhenti nonton Attack on Titan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, endingnya itu realistis dan sangat-sangat luar biasa dan masterpiece. Dan aku suka banget ending manganya. Dan pas itu aku kasih rating 9.5 atau 9,5. Dan apalagi setelah ending dari animenya ini, aku naikin ratingnya jadi 10/10 atau 10 out of 10. Di anime juga ada percakapan antara Armin dan Eren, di mana Eren mengatakan kepada Armin bahwa ia ingin teman-temannya untuk menjadi pahlawan seperti keluarga Tiber untuk menyelamatkan dunia. Dan dengan begitu mereka akan dihormati oleh orang-orang lain. Di manga ditunjukkan bahwa di scene selanjutnya Eren bilang bahwa Rumbling akan menghapus 80% dari populasi manusia, yang dimana Armin menjawab bahwa Eren, apakah kau perlu bertindak sejauh ini? Sampai di anime ditunjukkan bahwa Eren mengatakan hal tersebut dengan wujud dewasanya. Di anime kan dengan wujudnya yang pas masih kecil. Dan juga di anime di situ terlihat bahwa Armin malah marah dengan Eren dan berniat untuk memukul Eren. Dan ini adalah salah satu scene anime yang berbeda dari manga, yang diperbaiki sehingga ceritanya menjadi lebih jelas. Dan juga ada scene di mana Eren dan Armin melihat lautan yang sangat ingin mereka lihat sewaktu kecil, kemudian berubah menjadi lava. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan dan kebenaran yang mengerikan tentang dunia, bahwa dunia luar tidak sesempurna dan seindah yang mereka bayangkan saat mereka masih kecil. Bagaimanapun, anime ini kerjanya bagus banget untuk mengadaptasi panel manga dan menyesuaikan mereka sedikit ketika Eren melihat tangannya, yang mana ketika dia bicara dan menyentuh Ymir, dia mulai mengerti perasaan dan apa yang dirasakan oleh Ymir itu sendiri. Yang mana sebenarnya Ymir itu jatuh cinta dengan King Fritz atau Raja Fritz dan kisahnya yang menginginkan kebebasan dari itu semua. Di sini ada scene di mana Eren dan Armin sedang melihat fenomena aurora atau aurora borealis. Kalau di manga kan kita diperlihatkan mereka berdua melihat auroranya dulu, baru diperlihatkan reaksi mereka berdua. Tapi di anime ditunjukkan reaksi mereka dulu dan baru menunjukkan apa yang mereka lihat, yaitu aurora borealis. Dan sampailah kita di scene yang sangat kontroversial ini yang sering dipertanyakan oleh orang-orang dan ditertawakan. No, I don't want that.
Dan itu adalah scene di mana Eren bilang bahwa dia tidak mau Mikasa bersama dengan pria lain selain dirinya sendiri. Dan di sini juga Eren terlihat seperti dirinya yang dulu, Eren yang cengeng dan pemarah. Dan di sini juga Eren terlihat seperti anak kecil yang mana matanya membesar, seakan-akan ia sudah kembali ke dirinya yang dulu, tidak seperti di season 4 di mana Eren bertingkah sangat dingin. Dan menurut aku sendiri, scene ini atau panel ini itu punya sisi pahit dan manisnya. Seperti yang kita tahu, Eren sejak kecil selalu mengabaikan Mikasa dan tidak menyukainya. Ketika Mikasa terlalu peduli atau sangat peduli dengan Eren terlihat tidak peduli dan malah memarahinya. Karena kita juga tahu bahwa Eren itu iri dan kesal terhadap Mikasa yang lebih kuat darinya dan selalu berada di depannya. Dan dari situ kita juga pernah menyimpulkan bahwa oh, mungkin ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Dan aku juga pernah menganggap begitu, bahwa aku menganggap Eren sebenarnya tidak memiliki perasaan khusus terhadap Mikasa. Namun Mikasa lah yang terobsesi dengan Eren. Namun di scene ini atau di panel ini, aku sempat kaget karena ternyata Eren juga start to develop a feeling for her. Entah itu sudah sejak dari lama atau Eren hanya baru menyadarinya. Dan bagi sebagian orang hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Karena bagaimana bisa Eren yang dulunya sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan kepada Mikasa, namun di scene ini atau di panel ini ia tiba-tiba bilang bahwa ia tidak mau Mikasa bersama dengan pria lain, yang otomatis membuat sebagian orang tersebut memandang Eren sebagai pria yang cengeng dan pengecut. Aku sendiri tidak tahu harus berkata apa terhadap hal ini, karena ini bagus bahwa ternyata Eren menyayangi Mikasa dan benar-benar mencintainya, karena itu berarti mereka saling suka kan? Dan saatnya kita membahas scene atau panel ini, karena ini adalah salah satu momen yang menyayat hati juga sebenarnya. Momen dimana Armin ketika sudah tertelan oleh Okapi Titan dan ia bertemu dengan Zeke di dunia Path, dan di sana mereka membicarakan banyak hal terkait perspektif mereka sendiri tentang arti dari kehidupan. Kita tahu sendiri bagaimana masa lalu Zeke, yang mana his backstory is so tough and rough, man. Like he was really often to crying. His dad was always yelled at him, and he wasn't even have a time for playing with him, leaving Zeke lonely and without his parents' love. He used to play a lot with Savage Son. They used to play throwing and catching baseball, but Zeke doesn't even realize that. So he's talking to Armin here, dan dia bilang bahwa tujuan hidup itu cuma untuk menggandakan diri. Maksudnya untuk membuat keturunan. Ia bilang manusia hanya hidup untuk berketurunan dan bereproduksi. Dan tidak ada arti lain dalam hidup selain itu. Ibarat hidup, dibesarkan, menikah, mempunyai anak, lalu mati. Tidak ada yang spesial dari itu semua. That's all pointless. Namun, ketika Armin memegang sebuah daun, ia mengingat betapa rindunya dia dengan masa di mana ia, Eren dan Mikasa selalu berlomba untuk berlari siapa yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Di pohon itu, ia bilang bahwa ia tidak ingin apapun. Ia merasa bahwa ia hidup hanya untuk berlari dengan mereka, melihat Mikasa dan Eren yang selalu berada di depan, ia yang selalu tertinggal di belakang. Ia merasa bahwa itu adalah momen yang paling berharga dalam hidupnya. Namun dalam perspektif Zeke, daun yang dilihat oleh Armin adalah sebuah baseball. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mempunyai perspektif yang berbeda tentang arti dari kehidupan dan arti dari sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka sendiri. Dari pernyataan Armin, Zeke menyadari bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk reproduksi, namun dalam hidup juga terdapat hal-hal berharga yang mereka alami. Tak peduli seberapa berat dan tidak bergunanya hidup. Namun bukankah momen penting dan berharga itu adalah salah satu alasan kita untuk tetap hidup? Hidup juga berarti membuat pengalaman dan kenangan. Dan kenangan itu akan selalu bersama kita. There is so much depth through the mirroring of past events, constant references, and small details that makes this scene so memorable. Dalam scene ini contohnya, kabin ini merepresentasikan tempat yang paling berharga di hidup Mikasa. Kabin di mana ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dikarenakan ini cuma mimpi atau dream-like timeline Mikasa, di mana terjadi skenario jika ia memutuskan untuk melarikan diri bersama Eren.
Dia memilih apa yang dia tahu dan dia inginkan, yaitu kembali ke kabin kayu tersebut, tempat ia sewaktu kecil, jauh dari perumahan dan dinding paradis. Di scene ini, Mikasa kembali memakai gaya rambut lamanya, rambut pendek di atas bahu. Alasan awal mengapa ia memotong rambutnya menjadi pendek, karena dulu Eren lah yang memintanya. Ia sudah berganti-ganti gaya model rambut, dan itulah alasan mengapa ia memotong rambutnya sampai di final season ini. Juga, di Season 4 Part 1, alasan mengapa Eren punya rambut panjang seperti Mawang ini karena dia sudah tidak peduli lagi dengan gaya hidup dan penampilannya lagi. Sejak lahir, tujuannya hanyalah mengaktifkan Rumbling dan membunuh semua orang. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk peduli akan penampilannya. Yang terpenting baginya adalah mencapai tujuannya dan terus bergerak ke depan. Bagaimanapun di scene cabin ini, Eren kembali memendekkan rambutnya. Well, ini dikarenakan Mikasa mengenal Eren dengan penampilannya yang seperti ini, bukan Eren yang versi Mawang depresi itu, melainkan Eren muda asli dan ceria dengan rambut pendeknya. Ini juga berarti Eren sangat memperdulikan Mikasa di atas segalanya, yang mana ia mau pergi ke tempat ini untuk memastikan Mikasa merasa bahagia dan mengalami momen indah seperti dulu, seperti yang Mikasa inginkan. Scene yang satu ini benar-benar mirip dengan scene di episode 1 di mana Mikasa membangunkan Eren yang sedang menangis. Namun di sini perspektifnya berbeda. Namun sejatinya ini sangat mirip, di mana satu orang sedang mengumpulkan kayu sedangkan yang satunya tertidur, terbangun oleh mimpi buruk yang membuat mereka tanpa sadar meneteskan air mata. Dan di balik scene visual references-nya ini, kita tahu bahwa Mikasa sejak awal selalu memilih keputusan yang benar. Dari segala keraguan dan kekhawatirannya, dari semua episode dan season untuk Eren, selalu bertanya-tanya apakah dia melakukan yang terbaik hanya untuk Eren. Dari semua kejadian, scene ini adalah indikasi dari semua tindakan Mikasa di show ini. Ia selalu bergantung pada Eren meskipun ia selalu ada untuk melindungi Eren. Kita tahu bahwa masuk dari kabin scene ini adalah inilah yang akan terjadi jika Mikasa mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya pada Eren, dan mereka akan melarikan diri bersama dan meninggalkan semuanya, termasuk bangsa Eldia dan teman-teman mereka sendiri, yang mana Marley akan segera menginvasi Eldia dan membunuh teman-teman dan bangsa Eldia. Dan begitu, Marley akan mengendalikan seluruh dunia. Dengan melepaskan kepergian Eren, Mikasa sudah benar, karena dia tahu mana jawabannya benar, and what it always was. Untuk tetap menjadi kuat, karena kemampuannya lah yang membuatnya bisa melakukan hal yang terbaik dan terburuk. Mikasa bukanlah budak dari cinta, ia bukanlah budak dari Eren, dia benar-benar bukan budak dari apapun dan siapapun. Tidak seperti Ymir yang selama 2000 tahun telah menjadi budak cinta dan budak dari King Fritz. Ymir telah menunggu sosok yang akan membebaskannya, sosok yang rela melepaskan kepergian orang yang dicinta, sosok yang bisa menyadarkannya kembali atas keputusannya dulu yang salah, sosok yang kuat yang tidak terbudakkan oleh apapun, dan ia adalah Mikasa. Jadi, dari sepanjang seri atau show ini, kejadian di mana Mikasa merasakan sakit kepala, alasannya bukanlah dari perkataan bohong Eren yang menyakiti Mikasa sewaktu itu. Hal ini disebabkan oleh Ymir Fritz sepanjang waktu. Berpindah atau melihat ingatan atau pikiran dari Mikasa, yang hanya mereka berdua yang tahu. Tapi, satu hal yang Ymir ketahui adalah, wanita inilah yang telah ia tunggu-tunggu selama 2000 tahun, wanita yang akan membebaskannya dari masa lalunya. Ini yang menyebabkan Ymir berubah pikiran dari yang sebelumnya menyetujui Eren untuk menghapus semua umat manusia di luar dinding yang selama ini mengutuk dan membuatnya menderita, yang mana Ymir akan tetap menjadi budak dari King Fritz dan tetap meneruskan kekuatan 9 Titan, namun pada akhirnya ia bisa move on dari King Fritz dan merelakannya, dan semua rasa sakit dan penderitaannya akhirnya musnah. Ymir Fritz merupakan instrumen dari Attack on Titan. Scene yang ini juga mengungkapkan bahwa sejak lahir, tujuan Eren memanglah untuk mengaktifkan Rumbling dan memusnahkan manusia di luar dinding. Dan bahkan Eren juga benar-benar mengingat detik-detik pertama di mana ia baru dilahirkan, di mana Grisha memberinya nama dan mengatakan bahwa ia bebas. Ini sangat rumit sekali karena mengikat masalah-masa lalu. Eren punya ingatan dari ayahnya untuk mengingat kelahirannya sendiri, namun ia juga punya ingatan masa depan dari banyak jalan atau path berbeda yang bisa ia ambil untuk mengubah masa depan. Dikarenakan ini adalah kekuatan asli Attack Titan. Jadi karena hal time traveling ini, Eren bisa mengingat kelahirannya sendiri dari perspektifnya sendiri, dan yang paling penting, semua yang telah dan akan ia lakukan sudah tertakdirkan dari sejak detik kelahirannya dan sejak pertama dia ada. Jadi inilah kenapa ia merasa bahwa dia cuma perlu menjalani semuanya saja. Kekuatan attack dan foundingnya benar-benar bertabrakan dan mengganggu atau merusak pikirannya, yang mana masa lalu dan masa depan sama sekali tidak berarti. Hal ini sudah ditentukan dari kuasa tertinggi, yaitu waktu itu sendiri. Sewaktu Founding Titan dan Attack Titan muncul ke dunia ini adalah waktu di mana takdir Eren sudah ditetapkan. Ribuan tahun bahkan sebelum Eren ada.
Bagaimanapun caranya, Eren adalah manifestasi dari masa lalu dan masa depan, dan budak dari hal tersebut. Budak dari kebebasan. Dan sebab itulah jika ada orang-orang yang berkomentar di YouTube atau membuat video pembahasan di mana Eren itu bodoh, mengambil keputusan yang salah lah, itu tidak berguna karena takdir Eren sudah ada sejak sebelum ia ada. Apapun yang ia lakukan untuk mengubah masa depan, hasilnya tetap sama. Semuanya mengarah kepada hal yang sama. Sasha tetap mati, Hanji tetap mati, Rumbling tetap terjadi, ia tetap akan mati, dan sebagainya. Mau Rumbling tetap terjadi atau berhasil pun, sejarah akan tetap terulang. Eldian bisa saja terpecah lagi, perang sipil di mana-mana, dan lain-lain, yang bahkan Eren sendiri tidak terpikirkan, karena ia hanya ingin kebahagiaan bagi teman-temannya dan bangsa Eldia, selama ia hidup, atau setidaknya beberapa tahun setelah ia mati. Dari penglihatan masa depannya yang tak terbatas itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan keberadaannya sendiri. Dari konsep yang berarti mengakhiri semuanya atau putting an end to everything. Selama ini, Eren selalu benar mengambil keputusan. Itulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Bagaimana bisa Eren hanya duduk melihat siklusnya terus berjalan, sementara dirinya yang memiliki kekuatan itulah yang harus mengakhirinya. Tetap saja, pada akhirnya, Eren hanyalah manusia biasa dan dari semua itu, ia juga menyesali atas dirinya yang telah menjadi begitu. Dari sini kita tahu bahwa keinginan asli Eren hanyalah untuk hidup bebas dan damai bersama Mikasa dan Armin. Itu saja. Dan karena itulah, jika ada neraka, Eren pasti akan masuk ke sana. Dan begitu juga Armin. Arminlah orang yang memberi Eren keinginan untuk menjelajahi dunia, menunjukkan Eren keindahan alam, volcano, aurora, dan juga lautan. Armin juga merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Dan daripada melawan atau membantah semua yang telah ia lakukan, ia memutuskan untuk menerima siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Dari rasa bersalahnya sejak pertama kali ia membunuh, sampai ia yang membunuh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Liberio, Armin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri sebagai keadilan dari apa yang telah ia lakukan. Jadi ia menerimanya. Jadi seperti Eren yang sudah mengambil nyawa banyak orang, mereka berpelukan dan membagikan momen yang akhirnya dapat dilakukan setelah bertahun-tahun, di mana mereka menjadi diri mereka sendiri dan melepaskan rasa sakit yang sudah mereka rasakan. Dan kita sampai di akhir post-credit animenya, di masa setelah Eren sudah tiada, Mikasa sudah move on dan memulai keluarganya sendiri. Dan akhirnya, Parades bisa berkembang menjadi kota yang besar dan maju ke depan. Kita juga tidak tahu secara pasti bahwa di sini ini kemungkinan bahwa Mikasa dan Jan menikah dan mempunyai anak. Ini aneh karena Jan memang sudah suka Mikasa sejak season 1, tapi rasanya bagus kalau Mikasa bisa move on dari Eren dan memulai kehidupan yang baru. Namun masih sering mengunjunginya dan selalu mengingatnya. Pergi ke makamnya kapanpun dia bisa, you know lah dengan keluarganya, dengan syalnya yang pada akhirnya dia pakai di kematiannya. Bahkan di ujung hidupnya, sebagai seorang nenek, ia masih menyempatkan memberi bunga ke makam Eren dengan bantuan Jan. Dia masih mengingat Eren dan di lubuk hatinya masih peduli padanya. Pada akhir hayatnya dan waktu telah berlalu, kita bisa lihat bahwa Eren benar-benar berhasil menstabilkan situasi negara dan memajukan bangsa Eldia dan menghindari perang berkelanjutan untuk sementara. Tidak hanya dalam waktu 50 tahun ke depan, namun karena perbuatannya kita bisa lihat Paradis sudah berevolusi menjadi kota maju dan futuristik sampai 20.000 tahun ke depan. Eren berhasil. Dia membawa kedamaian pada dunia dalam kurun waktu yang sangat panjang. 20.000 tahun loh, dan itu masih bertahan sampai waktunya. Setelah beberapa tahun ke depan, Paradis akhirnya hancur dan jatuh, seperti seharusnya. Setidaknya apa yang Eren bisa katakan pada dunia adalah, ia bisa membawa kedamaian untuk dunia selama 20.000 tahun sejak kematiannya. Dia berhasil menghentikan perang dan siklus kebencian yang telah berlangsung sejak lama. Rencananya berhasil. Namun bahkan setelah kehancuran umat manusia, seorang anak dengan seekor anjingnya menemukan jalan ke sebuah pohon yang pernah ditemukan dan dimasuki Ymir dulunya. Ya, tempat makam Eren, pohon di bukit itu. Pohon itu masih tegak di sana, tidak tersentuh oleh peperangan, tidak hancur, dan tetap utuh. Pohonnya kian waktu terus tumbuh tinggi menjulang, dan makamnya mungkin terkubur di dalam tanah atau dimanapun, namun ada sesuatu yang baru, yaitu lubang memasuki pohon tersebut. Kita tidak tahu apa maksud persis dari semua ini, namun kita tahu bahwa manusia terus memiliki siklus berulang. Perang, cinta, kematian, kelahiran, kebencian, dan semuanya. Itulah manusia dan orang-orangnya. Tak peduli apapun yang seorang lakukan, tak peduli berapa lama kedamaian itu ada, pada akhirnya umat manusia akan melakukannya lagi, mengulang kesalahan yang sama, dan seperti itulah sejarah akan terus terulang.
Attack on Titan adalah sebuah cerita yang tidak akan pernah terceritakan kembali. Tidak akan pernah ada orang yang mereplikanya. Tidak akan ada lagi. Show ini muncul di waktu dan tempat yang tepat. Isayama Sensei membuatnya dengan cerita yang kompleks dan dalam atau deep. Well, kalau kamu menanyai Isayama Sensei, dia bilang bahwa ia dulu hanya ingin membuat sebuah cerita yang simple. Tapi dalam eksekusinya, itu tidak benar. Ia membuat sebuah cerita brilian yang hanya berisikan 89 episode tentang apa itu manusia, bisa jadi apa saja mereka, peringatan untuk generasi penerus masa depan, dan lain-lain. Ending Attack on Titan sangatlah masterpiece bagi orang yang mengerti pesan dan makna di baliknya. Sesungguhnya, tidak ada anime yang menceritakan cerita seunik, epic, seoriginal, jelas, dan pencahayaan yang tanpa bayangan keraguan. Show ini adalah instant classic yang akan dinobatkan sebagai salah satu cerita terbaik yang pernah ada dalam medium anime. Tidak akan pernah ada yang seperti ini. Attack on Titan memberiku harapan bahwa hidup tidak akan selalu berakhir indah. Hidup itu harus realistis. Kita belajar untuk melepaskan sesuatu agar tidak diperbudak olehnya demi kebaikannya dan kita sendiri. Terlepas dari kebenaran bahwa kebanyakan manusia adalah budak dari sesuatu. Selalu ada pengorbanan dan rasa sakit di balik keberhasilan dan kebahagiaan di masa depan. Pesan untuk berani mengambil resiko, berani mengorbankan yang baik untuk mendapat yang terbaik, menghadapi ketakutan, dan bebas dari belenggu kendali orang lain. One of the greatest anime of all time. Dan satu lagi di post creditnya ini aku suka banget sama scene-nya. Selain emosional dan bikin nangis, musiknya juga sangat luar biasa dan masterpiece sekali di sini. Terutama scene ketika Mikasa sudah mencapai akhir hayatnya, musiknya di situ sangat benar-benar emosional. Judulnya adalah Nisennen Moshikuwa Imanen Kono Kimi, yang pasti ini udah masuk playlistku dan salah satu lagu terbaik Jepang yang pernah aku dengar. Dan ya, buat yang masih penasaran tentang ending dari Mikasa dan John, apakah mereka beneran menikah? Ya, itu tergantung sih, karena akhir atau ending dari anime ini juga dibuat gantung biar fans tetap bisa berteori dan biar anime itu masih bisa hidup gitu loh. Jadi topiknya tuh nggak mati, udah gitu aja. Jadi fans tetap bisa mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi dari ending anime ini, dan semuanya bebas berspekulasi, semuanya bebas berteori, semuanya bebas beropini. Jadi jangan terlalu memaksakan opini. Bagi yang penasaran banget, daripada aku bahas dari sini, kalian lebih baik melihat video-video pembahasan tentang hal tersebut. Sudah banyak sekali YouTuber yang bahas tentang hal tersebut, dan aku tahu aku bakal kalah jika aku membahas topik yang sama dalam video yang terpisah juga. Jadi that's it for the video right now. Thank you for watching until this moment. Aku tahu aku cuma iseng aja bikin video begini karena aku greget banget sama orang yang tidak mengerti tentang pesan dari anime ini sesungguhnya, tentang endingnya. Masih banyak yang tidak ngerti dan benci gitu loh. Dan ini video untuk meluruskan kesalahpahaman itu, dan aku tahu ini belum sempurna. Jadi jika ada saran dan kritik silahkan komentar di bawah. Dan thank you for watching y'all, and I'll see you next time. Adios.